Iku bener ruangan itu sakunya itu kelam. Wah, auranya mistiknya gelap banget gitu. Memang satu orang mistik itu gelap, kedua memang itu kembang ritual khusus pemujaan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Gudang Rumah ya. Gudang Rumah. Seperti biasa kita di sini ingin menjadi salah satu alternatif hiburan teman-teman yang lagi pada di rumah ya, yang pengen cari hiburan lewat channel horor, mistis ya. Pengalaman pribadi yang real ya, no hoax, nyata. Tapi sekedar cerita, kita berbagi pengalaman aja, tidak mencari siapa benar siapa salah. Kita di sini untuk berbagi aja, sebagai hiburan semata. Ya. Nah, saat ini malam ini kita kedatangan teman kita lagi nih. Yang dari mana lu, Pak? Biasalah, kesibukan sehari-hari ya Gojek, agak kerja sampingnya juga ada. Tapi kayaknya waktu itu kemarin jalan-jalan. Iya, kemarin jalan-jalan sih, lumayan, 2 hari lah. 2 hari. Kalau jalan-jalan tuh apa yang sebenarnya? Kerja juga bener? Sebenarnya sih, ya bilang kerja sih enggak, tapi ada hasilnya. Ada hasilnya. Enak ya, kerja sambil liburan tuh emang paling enak. Tapi nggak berasa dapat duit. Iya. Lu liburan kemana sih? Biasa. Kita kan namanya dapat orang Bandung, ya paling ke Bandung. Bandung ya, enak ya. Nah, udaranya masih enak lah. Kuliner, tempat wisatanya enak juga. Nah kemarin ente katanya ke Bandung juga, gimana? Iya, baru minggu kemarin ke Bandung, ke daerah Pangalengan lah. Gitu. Emang kalau suasana Bandung itu, kalau ibaratkan orang buat ngangenin, emang ngangenin. Iya. Apalagi suasana alamnya, itu bener-bener enak tuh. Bagi penghobi sepeda atau naik ATV ke Bandung, treknya asik. Asik. Ente pernah kemana? Ke Bandung tuh ya ke Bandung biasa nyari Bandung kota. Nyari jajanan. Iya, kuliner lah kuliner ya kan, kuliner Bandung kota. Atau dulu zaman kuliah tuh nyari-nyari outfit baju. Iya benar. Kan di Jalan Riau ya. Iya. Jalan Riau. Di Riau kan banyak tuh. Banyak benar. Nah, cuman kan kalau lu jalan-jalan beda ya. Kenapa? Beda. Ada pengalaman nggak? Seru apa gimana nih pengalaman ini? Dibilang serem sih nggak serem. Namanya jalan-jalan kan pasti kan ada hal-hal yang kaget juga pasti ada. Nah, jadi ada pengalaman horor lagi jalan-jalan. Sebenarnya lu jalan-jalan apa nyari horor? Sebenarnya sih emang awal tujuan emang rekreasi, tapi memang namanya daerah gunung kan ya, gunung, danau atau perkebunan itu pasti ada hal-hal yang makhluk-makhluk astral kan pasti banyak. Dikasih bukannya mencari musuh, tapi cuman memang kebetulan kelihatan. Gimana lagi? Kalau lihat, gitu. Ya. Gitu. Sebelum lanjut, pengalaman apa yang akan di-sharing Bro Fahmi? Jangan lupa subscribe, like, sama komen. Langsung ya guys. Kita dengerin ceritanya. Kita langsung ke langsung ke narasumber. Ya. Ya gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuma berbagi pengalaman aja. Memang berhubung lagi rekreasi atau piknik, tapi ya agaklah hal-hal yang di luar nalar lah. Kalau menurut saya sih biasa-biasa aja. Kalau menurut Anda, saya emang nggak tahu. Ya. Kejadian minggu kemarin
belum lama, baru minggu kemarin. Tikanya dari Bekasi suruh ke daerah Cijantung, biasa ngomongin orang dulu sana kempungan. Janjian amprokan jalan bareng. Bisa satu rumah. Dia punya pamor lah istilahnya. Nggak bisa saya sebutin. Diajak saya ke sana. Dikasih tahu nggak pas mau diajak? Sehari sebelumnya dikasih tahu di WA. Mau kemana? Iya, bro besok ke Menging. Jalan. Hah? Lu nyupir apa? Kagak, ngomongin doang. Ini mah Ngomongin doang. mantap juga. Hah? Cuma ngomongin doang, nyopir kagak bisa. Kalau nyopir bisa sih kagak cuma nyopir kagak. Cuma ngomongin doang. Jalan-jalan. Ya jalan-jalan. Iya. Rezeki anak soleh. Ya jalan-jalan doang. Gitu. Berapa orang? Ya kurang lebih satu mobil lah. Mobil BRV kalau nggak salah sih, BRV apa HRV lah, itu antara itu lah. 8 orangan lah kurang lebih. Makan orang. Lumayan. Kurang lebih. Penuh. 3 2 depan kurang lebih. 8 orang. Sekeluarga lah. Supir sama saya. Sih nilai 8 orang bener. Berangkat dari sana jam 30-an lah dari lokasi, setengah 7 dari lokasi tuh. Perjalanan ya menuju ke Bandung ya kalau sendiri hari Sabtu ya. Ya. Hal-hal yang kayak gitu juga pasti agak, tapi ya alhamdulillahnya perjalanan cukup cepat menurut saya. Sampai ke Pangalengan itu jam 11 seperempat udah sampai Pangalengan siang. Dari lokasi awal ngejos langsung masuk tol. Kau ke supir pakai ajeng apa bisa seperti gitu, nggak macet. Pokoknya semua mobil lagi pepek pokoknya. Jalan pinggir yang jalur lajur kiri sebenarnya nggak boleh bawa kenceng, sama lagi bawa kenceng lagi ya. Kan? Jam 11 seperempat tuh nyampe, langsung kita menuju ke perkebunan apa hutan pinus. Adem gitu. Biasa kan nyari istirahat, cari hutan pinus dulu. Daerah mana? Daerah Pangalengan. Pangalengan. Hutan pinus, di situ juga ada namanya bumi perkemahan. Bumi perkemahan nasional lah situ, daerah situ. Itu berkaitan dengan hutan pinus. Dan lokasiku enak banget, sampingnya langsung sungai. Sungainya itu buat bikin arum jeram itu, main arum jeram itu, kapal langsung air itu, yang bagi hobi arum jeram, ajib pokoknya, enak banget itu. Namanya hutan pinus. Hutan pinus. Pangalengan. Pangalengan. Itu udara sejuk. Jakarta lewat lah udaranya. Iya, juga jam 11. Adem. Panas sih enggak, emang cuacanya lagi mendung, memang mendung gerimis-gerimis kecil emang cuacanya waktu itu. Udah kita stay sana kurang lebih sampai jam setengah 1 lah. Jam 1 lah kurang lebihnya. Ngobrol makan di situ ngobrol-ngobrol cari udara. Udah istirahat situ. Sama itu jam 1 kurang kita jalan menuju ke situ Cilencak. Situ berarti danau. Danau, situ Cilencak. Kita ke Isoma lah, istirahat, makan, sholat, yang gitu. Di situ Isoma dulu. Di Isoma makan jam kurang lebih jam 2-an lah, kurang lebih. Dari hutan pinus ke situ kurang lebih perjalanan 15 menit. Makan segala macam 40 menit lah kurang lebihnya. Habis itu baru kita naik kapal tuh di Gangau. Biasa kapal nelayan lah, model itu penyewaan itu. Satu orang 20.000 gitu. Satu kapal berarti 160.000 berarti satu kapal isi 8. Naik semua kita ngekering Gangau, luasin abang Gangau itu. Kayak situ Patenggang ada. Iya. Agak ini. Perahunya. Agak perahunya. Itu kurang lebih mungkin siku hampir 1 jam tuh mengering Gangau tuh. Mengering dari ujung ke ujung tuh mengering jalannya itu sampai 1 jam. Luas Gangaunya. Pemanggang. Mirip situ Patenggang. Itu kurang lebih lah ya. Kurang lebih 1 jam tuh mengering Gangau tuh. Pokoknya lagi suasana
dari atas ke atas itu pemandangan atas itu luar biasa, pokoknya nggak bisa diomongin dengan ucapan. Indah pokoknya. Ya berhubung gerimis segala macem ya jam nggak lama sih, cuma sampai jam 3 kurang lah di situ. Lanjut lagi ke perjalanan ke daerah Taman Langit. Nah, masih daerah Pangalengan juga, tapi Pangalengan ke arah utara kalau nggak salah ya. Namanya gaya objek wisata Taman Langit. Di situ jaraknya lebih nikmat lagi. Dan minusnya itu suhu udara itu bisa sampai minus 17. Minus 17 derajat. 17 derajat ya. Bukan minus, Nah, minus 10. 17 derajat ya. 17 derajat maksudnya gitu. Lumayan bagi saya sih 17 derajat belum apa-apa ya. Belum merasa dingin belum, karena pakai baju kebal, bagian saya gemuk nggak bakal dingin. Iya, karena ketutup lemak juga ya. Bukan ketutup lemak, karena ada rokok juga, rokok kebul mulu. Ngambil orang perokok itu pasti anget. Gimana tempat dingin tuh lagi ngerokok, apalagi sama ngopi, lebih anget lagi. Karena dalam paru-paru asap. Asap semua anget pokoknya, kebul kayaknya. Di situ sayangnya apa ya? Orang situ bilang kalau lagi musim cerah, di situ kita bisa ngeliatin, dikasih agak objek wisata namanya keropong tuh, bisa ngeliatin tuh gaya keropong tuh bisa ngeliatin sampai ke Tasik. Tasik, Garut, Tasik, Garut tuh bisa kelihatan dari situ. Bahwa pemandangannya luar biasa dari situ. Dinginnya luar biasa, enak dari situ. Pokoknya enak lah situ. Di situ kurang lebih setengah jam lah ya di situ, karena berhubung kabut lah ya, kabut mau turun carilah kemilan-kemilan di arah situ, di pinggir-pinggir danau itu dapatlah makan apa tuh kayak semacam kayak batagor ke seblak lah itu, makan dulu situ bentar, turun makan di situ, sholat lagi asar kan sholat, lanjut jalan lagi ke arah Taman Wayang Windu. Itu antara jaraknya antara utara sama selatan. Museum apa? Enggak, taman. Oh, taman. Taman wisata. Pun lagi Wayang Windu. Wayang. Itu isinya apa? Di situ sama pemandangan juga. Tapi bedanya kalau di Wayang Windu itu banyak perkebunan teh. Nah, tapi kalau di Taman Langit itu perkebunan teh ada, tapi nggak sampai ke atas perkebunan tehnya. Itu. Di situ emang tempat khusus teh. Ini kebun teh nasional ya, punya pemerintah itu. Itu, di atas itu. Nggak ada pemandiannya biasanya. Pemandian ada di atas. Pemandian air panas. Bukan pemandian air panas sih. Kalau air panas sih enggak, kalah sama teater, anget lah, pemandian anget lah. Anget gitu doang. Sampai jam berapa? Sebentar lah pokoknya, jarak dari Taman Langit itu jam 40 menit perjalanan kurang lebihnya. Sampai jam 4 lewat seperempat lah sampai Wayang Windu. Itu bentar. Lancar berarti perjalanan ya? Lancar. Atas ada apa-apa? Lancar. Pada Sabtu. Angka mobil ya sopir yang gila bawanya apa yang perjalanannya, kalau bilang lancar sih enggak padat merayap, tapi supirnya lihai, bawa mobilnya lihai, saya akui itu. Bawa mobil kayak bawa motor. Kayak bawa mobil, kayak bawa motor, bener, lihai. Ngepres aja bilangin nyalip, paprasan sama mobil gigi aja, mobil gigi sampai mundur, sampai ngalah masuknya. Itu sampai jam berapa? Jam 4:30 lah di atas, emang ini berbunga kabut juga mulai kegelap banget tuh. Emang sih itu terkenal di daerah Taman Langit sama Wayang Windu itu kabutnya luar biasa. Tapi ya alhamdulillah masih bisa nikmatin walaupun sebentar di Wayang Windu itu. Kabut kan gelap ya, udah sore lah gitu. Iya, kabutnya gelap. Tapi ya untung mobilnya itu ya lampunya bagus lah, pakai apa namanya yang lampu yang mobil yang bagus lah, mampunya memadai lah, bisa ketembus lah kabut tuh, hebatnya itu mobil itu. Udah dari situ turun
dengar kabar gara Wayang Linggo itu di bawah itu ada namanya Kempak Syuting. Syuting. Nah, film FTV ya, FTV ya, ya perfilman ya. Film. Nah, film Pengabdian Setan. Oh. Film horor ya. Pasti kan gue pada tahu kan filmnya. Saya Jadi lo gak emang jalan-jalan nyari horor nih ya? bukan. Namanya berhubung gue sampai situ. Di situ ada Kempak lokasi situ. Masih di era situ. Masih di situ juga satu jalan, satu kurungan satu jalur juga sekalian mampir. Gelap. Hah? Jam berapa tadi? Jam 5. Nah, jam 5 belum dong dari bawah. Kan di atas. Jam 4. Jam 4 ya, jam 4 seberapa nggak di atas. Habis asar lah. Habis Ya. asar gelap ya. Setengah 5 kan kurung ke bawah belum gelap. Nggak lama kok dari Wayang Linggo ke Kempak tuh cuma 15 menit ke atasnya. Jadi Hmm? posisinya itu ada di bawah. Di bawah, di bawah Wayang Linggo. Di bawah. Ibaratnya di bawah kebun teh ya kalau dilihat secara Enggak, bilang bawah kebun teh enggak sih, emang masih kebun teh semua. Satu jalur itu emang kebun teh semua. Oh iya iya. Barang likuk gini, turun tapi dia. turun ke bawah dia. Di Patenggang kalau lewat Ah. kanan kiri. Tangan kebun teh semua pokoknya. Terus itu ya mungkin gak ada yang tahu lokasi itu pasti gak pernah ke sana lah. Gang ikunya juga murah, kayaknya cuma 15.000 satu orang kalau nggak salah. Masuk ke situ. Satu Ke orang. rumah. Ini ya Kempak Syuting ya. Penasaran berarti. Penasaran kan, turun lagi kan berempat orang turun. Kan 8. Berarti cuma turun 4. Empat. Yang 4 di kuliner daerah situ aja. Oh, Makan-makan kayak seblak atau apa itu kan banyak. nyari kuliner. Ya jagung bakar ya, apa jagung rebus segala apa itu banyak gitu. 4 orang kalau ini masuk situ. Siapa aja tuh 4 orang itu? Saya sama keluarganya beliau. Ya adalah orang, ya ada orang ya yang inilah, Yang ngajak lah ya. yang ngajak lah. Itu 4 orang keluarganya naik masuk itu. Kalau mobil emang lumayan 30.000 lah parkirannya kalau mobil. Mau kecil mau besar 30.000 di situ parkirannya. Masuk itu dari Kempak loket ke area rumah syuting itu kurang lebih jaraknya 100 meter, antara 200 lah, kurang lebih 200 meter itu. Sebelumnya berarti Kayak ini, kayak bukan kebun teh, Lapangan. kayak kaman, dibuat kayak kaman. Taman. Kaman jalan apa, kayak jembatan dibuat kayak ini yang kayak apa? Ya. gazebo. Gazebo gitu begini, tapi dari pohon. Nah, kayak pohon-pohon anggur. Oh iya iya. Oh di ini pakai pohon anggur. Iya kayak pohon-pohon anggur itu, kayak pohon anggur. Yang merambat. Yang merambat itu. Itu kurang lebih itu. Ya di situ ya nggak satu orang yang ngerasain bau pas masuk ke jembatan itu, bau anjir, bau darah, ngerasain semua. Bau amis, kok baunya amis ya? Bahkan baunya kali kecil, kok amis ya? Nggak apa-apalah, ikan namanya itu. Di situ ada yang jaga apa? Dijaga kan di depan ada di loket ada jaga. Kan selama jalan segala kan nggak dijaga. Oh berarti Nah. rumah itu kosong bener-bener. Kosong, jalan kosong. Emang akses buat ke rumah itu cuma kosong. Gitu. Pada saat itu ente doang berempat di situ atau ada- Berempat. Berhubung 4 orang itu yang masuk 4 orang, yang lain masih di dalam. Ketemu di dalam memang rame. Oh di dalam rumah itu. Di dalam rame itu. Sebelum rame itu kan kita jalan kurang lebih 200 meter. Itu 4 orang doang, kok bau anjir ya istilahnya. Bau darah, bau aguan, amis-amis gimana gitu. Nggak apa-apalah, cobalah jalan. Enak sih pemandangannya. Ada pohon gede juga sebelum nggak pakai rumah itu. Ada pohon gede, ada tempat apa minuman lah, yang buat minum, beli minum situ, beli air situ, agak nggak bakal kausan pokoknya. Habis jalan ada tempat kopi, ada apa situ, ada warung. Kalau mau pengen bakso juga agak tukang bakso juga ya. Lengkap pokoknya itu. Ya pertama keajak yang masuknya cuma 3 orang, satu orang takut, cewek takut banget, dia nggak berani, cuma di bawah doang, di pelataran bawah doang.
Berarti pas lu masuk itu banyak juga pengunjung yang ada di situ. Kebetulan sih lagi sepi, nggak begitu banyak pengunjungnya. Tapi ada. Tapi agak. Ada pemandunya nggak sih? Rumah gue sih nggak ada. Jadi lu explore aja gitu. Explore aja sih kok. Ya. Wisata baru ya istilahnya horor. Iya, kalau pakai wisata baru sih pokoknya mau suka horor itu ajib tempatnya. Apalagi yang bisa ngelihat maka batin kebuka, wih luar biasa itu. Hah? Bener, bukannya bohong-bohong. Jadi gue punya bukan uji, bukan nggak sebagai ngangkang ya. Cuman pembuktian yang punya bakal batin kebuka. Kalau pengen cari explore yang real ngelihat, di situ ajib tempatnya. Tapi emang itu tempat syuting itu emang benar ada kejadian yang sesungguhnya terus difilmkan atau memang ya itu cuma sebatas tempat syuting buat tempat syuting gitu? Itu kisah nyata. Kisah nyata. Jadi kisah yang Kisah benar-benar nyata. Oh, gitu. Dulu Ada yang zamannya ngerasa? ada jelasin. Orang situ bilang itu kisah nyata. Guru kaum sekitar penjajahan lah ya kurang lebih ya. Penjajahan itu bangunan Belanda ya. Penjajahan itu keempat memang dulu kan namanya nyari uang kan susah kalau zaman penjajahan kan ya. Punya uang susah, makanan juga susah kan, selalu diperas sama penjajah istilahnya. Meksiko agak namanya dukun, memang profesinya memang pengabdikan begitu, pesugihan. Rumahnya itu. Tinggalnya di situ. Tinggal di situ. Dia punya apa namanya? Punya anak murid lah ya. Punya anak murid itu sekitar hampir 300-400 orang. Tuh, kisahnya. Belajarnya di situ. Bu. Belajar di situ. Itu rumah sekaligus rumah yang Pokoknya rumah tempat tinggal, sekarang tempat rumah untuk ini yang ritual. Tuh, karena rumah itu tingkat. Tingkatnya pakai kayu. Ini yang kangga kayu pinus, kayu pinus tuh. Dibikin kangga. Masih asli. Masih bentuk kayunya masih banyak asli. Itu kayaknya. Itu agak yang di bawahnya itu sumurnya, emang sumur itu benar-benar bukannya orang bilang hoax atau apa ya, itu benar-benar nyata ke sumurnya emang nggak boleh dibuka apa dipertontonkan, memang inginnya scary-nya lebih dahsyat. Karena saya itu saya mau ke sana tuh kebetulan saya mau kebelet tuh, mau buang air kecil, saya mau masuk kamar kok kunci, tiba-tiba agak kunceng yang orang di situ bilang, mas mau ngapain? Saya mau kamar mandi depan. Malah tegur gini, mas kesini wisata kesini uji apa sekedar wisata atau mau uji nyali? Nah saya kaget. Iya, makanya saya mau ngencing, bilang gitu ya. Saya bilang saya mau kesini emang saya wisata, tapi saya emang kebetulan lagi mau kebelet gitu. Nah, kok ngomong begitu pak? Bukan, karena mas ini tahu tempat yang kayak gituan. Lah, apa hubungan? Emang itu saya nggak ngapa-ngapain, emang kebelet, emang kebetulan saya agak habis bilang sumur kan. Ya kesana ternyata gembok bener, dirangke gembok. Itu sumurnya apa pintu? Bukan bener. Kecil kayak segini lah, ukuran segini, pintu gini. Biasa lah ya. Pintu biasa standar. Tapi dari kayu gitu ya. Dari kayu lah pokoknya. Kayu sama ini sih bukan triplek ya. Kayak daun pohon dikeringin. Tahu kan? Kulit kayu dikeringin kan? Itu. Masih asli banget. Gitu. Kulit kayu dikeringin tuh. Kalau menurut saya sih bukan triplek, kayak kulit kayu. Serak-seraknya. Tuh. Iya. Itu lumayan lah. Tapi suasana di bawah gimana? Di bawah emang agak sedikit scary, emang agak pengalaman yang kita ngerasain bagi orang yang ini ngerasain agak geger-gegeran ini agak bagi yang bisa ngelihat pasti ada ngerasain. Apalagi itu di bawah itu ada namanya tempat musola tuh. Tempat musola bukan tempat musola. Hancur. Bang musola. Berantakan itu gimana? Orang itu bilang setiap
yang masuk tempat musola, yang lagi musola ke situ, kayak digoyang-goyang kayak gempa. kayak gempa. Tuh. Hah? Iya kayak gempa. Tapi itu sebenarnya musola. Itu musola. Musola bukan musola gaya gubannya Iya. udah ya, musola kebak-kebak Iya. musola kayak jaga ya, musola gitu rumah. Karena kan Gitu. sekitarnya kan kebun. Hmm. Tapi Berantakan gitu. rapi. Berantakan. Siap dirapiin, Baru belagu lagi dari dulunya. Makanya sampai sekarang harus ke sono kita liburan. Iya, oke. bener-bener nggak bisa lagi apa ya, nggak bisa Tapi harus lagi. laki-laki kayak perempuan. Skip dulu. Iya. Kalau bener-bener mau uji nyali, misalnya kalau misalnya enggak ya uji nyali masukin ke area musola juga kerasa. Scare-nya udah mulai meringing tuh kerasa. Banyak perempuan yang masuk situ langsung jerit. Oh kan iya, takutnya gitu. Nah, Kalau karena hawanya udah lain di situ. Hawanya lain. terus lagi dapet Antara musola sama sumur tuh jaraknya kurang lebih 50 meter deket. 50 meter Heeh. dari musolanya. Ruangannya, berarti ruang rumah itu luas tuh. luas. 50 meter kan luas tuh. Heeh. 50 meter. 5 meter. 5 meter. 5 meter. 50 meter. 5 meter. 5 meter. 5-7 meter lah. Nah, 5-7 meter lah. Pokoknya jaraknya deket. Ini ruangan untuk sholat sama sumur itu deket. Baru singinya nih naik ke atas. Naik Nah, kayak gua itu ngempak kerik. Isinya kamar semua gitu. Aku kamar polos lah, kamar ambeng zaman kuno lah istilahnya. amben tuh tempat tidur. Ambeng tempat tidur ya, ambeng. Tapi itu mobil kuno lah, bukan kayak spring bed ya. Iya, iya. Ya Masih jelas lah. ya kan kirain spring bed ya. Dibilang besi sih enggak, pakai kayu. Pakai kayu. Kuat kayunya. Jati ya. Mungkin jaki ya. Berarti sama yang digambarkan di film itu sama? Sama. Yang kayak Berarti gitu. yang digambarkan di film itu sama persis seperti yang ente lihat. Iya, sama persis. Di kamar satu emang kamar, di kamar satu keempat ritual ininya. Ada ruang satu lagi. Ya kadang kan ada properti atau apa. Kalau ini benar-benar real. Real. Di situ Real itu. Di situ real. yang digambarkan itu. Di gambar bener itu real. Di gambar lokasi itu yang waktu di zaman syuting itu bener di situ ruangannya ada dua ya guys. Antara ke ruang kamar, satu ruang buat kok pemujaan sekang. Tuh. Dia emang agak khusus. Lihat di situ. Hah? Oh, itu dibuka kali itu. Dibuka. Itu lu Dibuka. lihat apa di situ? Maksudnya Kalau menurut- barangnya apa sih di situ? Di kamar kedua itu ya luar suasananya los ya, los. Di situ agak ibaratkan prank lah, agak gambar-gambar patung pocong-pocongan. Oh, kayak prank kayak prank. Kayak prank lah. Dan Pasti kamar gimmicknya kita, lah. gimmicknya lah maksudnya. Wow, emang saya kaget. Oh, itu kan. Mukanya serem banget ya, pocong ya. Kalau misalnya nggak siap pasti kaget. Itu maksudnya kayak Patung. patung. Ini apa ya? Tadi properti Properti semakin horor ya. Karena wisata horor. Ya horor ya. Pas masuk kamar itu bang bener agak patung pocong lagi gini. Oh, gitu. Iya ini lagi kaget ya. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kalau lu bisa lihat bedainnya apa gitu ya kan? Kalau sih emang gue ngerasain kamar itu memang kelam ya, hitam banget auranya. Auranya gitu. Bedain pocong prank apa pocong? Iya kagak enggak Kalau bisa orang lihat kan ya, bisa. ini gue Prank, ya. prank. Kan kalau kita makan kelihatannya cuma satu ya, Iya. bener ya? Kalau orang yang bisa ngeliat, kan kita nggak bisa Nggak tahu bedain kita ya? kan Iya. bisa bedain gitu kan. Gampang. Kalau pocong asli itu dia nggak akan bisa sampai gini, Maksudnya sampai 45 derajat nggak bisa. Bawa ke patung asli ya, kayak ruku gitu. kayak ruku nggak bisa, Kenapa? Pasti jatuh. pasti jatuh. Diikat. Nah, Iya. pasti jatuh. Kalau pocong asli ya, lagi gini suruh ruku aja nih sampai 45 derajat ya, apa 90 derajat tuh. Ruku tuh nggak bisa, pasti jatuh. Kalau ini prank lah ya. Nah, ini prank. Ini prank. Properti. Nah, properti. Tapi digerak enggak? Enggak, Oh, jadi- enggak diem doang. Tapi memang ini ya, apa ya? Dibikinnya. Dibikinnya bener-bener kayak real. Kayak darah, bener-bener warna darah. Oh. Apa jangan-jangan real? Hah? Itu. Bener-bener kayak gambar darah.
kayak bukanya hancur gitu. Kan ada juga yang di ngeprank pocong, ternyata pocong benernya Iya. datang, ya kan? Ada, tapi ini bener-bener itu Oh, patung. itu patung. Habis itu saya pegang, oh patung. Kering. Kalau yang pocong masih kan tembus. Hah? Anget. Nah, enggak bukan aneh sih, tembus. Oh, tembus. Tembus. Dia kan bisa megang dia, tapi tembus kayak megang asap. Nah, kalau megang asap. Kayak megang awan gitu. Ya asap lah ya. Kayak asap megang asap. Itu bener ruangan itu sakunya itu kelam. Wah, auranya mistiknya gelap banget itu. Memang satu orang mistik itu gelap, kedua memang itu kembali ritual khusus pemujaan setan. Ruangan gede lah, haulanya gede lah, kamar segini lah kurang lebih sekamar, ukuran kamar normal lah gitu, 3x4 apa 3x3 tuh kamar itu. Nah, pokoknya ukuran kamar dulu kan gede ya, 3x4 lah kalau nggak salah. Nah, 4x5 3x4 kan lah kamar gede. Itu kalau saya ngeliat itu bisa masuk orang 200, masuk kapasitas orang 200 kamarnya. Berarti gede bro. Bisa 6 kali 200 orang masuk. 200 orang lebar Kalau banget. duduk sila ya, duduk sila semua kurang lebih 200 orang. gede lah berarti. Lebih dari 5 bisa. Iya. 5 kali Iya, makanya gitu. 7, 8 kali 5. Iya, kalau menurut saya 200 orang masuk situ. Ukur Di situ ada nggak sih penjelasannya luas tanah rumah itu? nggak ada luasannya sih nggak ada. Ya kalau Di situ pasang mah. datang sendiri. Iya Nah, sih, kalau pengacara sih Jadi datang sendiri, buktikan sendiri. Kalau bagi Angga yang punya maka backing yang kebuka, mau nyari-nyari sok-sok wow, sangat boleh lah. Rasain. Itu emang agak kempak secajeng emang. Ya kesini kan nih apa ubin ya, di sini ada karpet, ada meja, jadi sih kempak secajeng. Ya guys meja tuh. Itu kempak, ya kempak secajeng ritual dia lah. Di bakas itu agak kempak duduk. Gini agak berdepan kayak raja. Nah, mungkin sini sih, mungkin rajanya yang dibilang ya benar-benar menyatu dengan iblis nih di belakang gitu. Di sini duduknya itu benar-benar rasanya bangkunya itu anget. Bangkunya anget, padahal cuacanya dingin. buat saya gini bangkunya anget. Terus duduk situ. Duduk situ moko tempat moko tapi hilang fotonya, gambar gue hilang. Maksudnya? Pakai foto kamera HP, gambar gue nggak ada, hilang. Jadi yang terlihat Bangku doang. Wah, kirim dong. Iya. Hilang Terus ada fotonya. di sana, di HP di sana. Berhubung HP gue mati, pakai foto dia. Iya, seharian ya. Ke powerbank nggak bawa, di tempat cacasan juga sebentar ya udah. Boleh tuh ya fotonya ya kalau ada. Kita pengen lihat bangkunya juga ya. Iya, Bangkunya cakep. Kayak dari kayu jati asli bangkunya. Berat. Juga ya, maksudnya bisa menghilangkan objek yang ada di depannya. Itu benar-benar bisa ngilangin objek. Itu Ibu-ibu aja yang mau makan aja nggak berani di situ. Ngaji. kan pertanyaannya kan gini, Ya. itu kan anget ya. Lu bisa lihat yang ada di situ apa? Di situ ya banyak kayaknya makhluk-makhluknya Nah, banyak. yang ada di kursi itu maksudnya. Kursiku kosong. Mungkin anget tapi suruh duduk. Enggak. Emang Banyak yang dudukin nggak dia anget ya. nggak ada yang berani. Ke bekas Nggak ada yang berani. Lalu berani tapi. Gue namanya sekalian nyoba kan. Dibilang orang-orang yang duduk di kursi itu kan Tapi yang lu rasain anget. anget kursi. Kalau kesambet gimana? Hah? Kalau kesambet Kalau sama kan urusan nganti. Pengangkal udah bisa pengangkal sendiri udah ada. Kalau misalnya kurang kuat ya ada duel aja di situ ya. Itu aja dah. Emang kembangnya emang sirkulasi udara nggak ada gitu. Oh berarti pengap ya? Ngap. Tapi ya memang, kayak nggak ada jendela gitu. Nggak ada jendela nggak ada. tapi memang begitu enggak, emang Jawa Barat gitu ya kalau itu. Namanya gitu ya. Iya, enggak ada Di rumah-rumah Jawa Barat tuh nggak ada jendela di kamar. Dingin Karena bro. dingin bro, malam tuh waduh, masya Allah.
Karena satu ruangan. Tapi kan pertanyaannya emang kan Hawa ya. Nah ya Hawa. Hawanya ya. Jadi- Seharusnya kan biar Balbal itu dingin. dingin. Gitu. Di rumah mertua juga gitu kan sama. Walaupun kita tutupan pintu semua tutup gitu ya, nggak ada celah buat angin masuk. Enggak ada, dia tuh dingin dari luar tetap dingin. Ya, di situ enggak. Enggak, anget, Nah itu yang makanya pernah dibilang. anget. Jadi kalau masuk satu dimensi, kayaknya kayak hamba Iya, udara gitu ya. Iya. Kayak ngap gitu. kayak ngap ya, kayak hampa udara. Kayak gitulah. Jadi gitu. Kayak Ibu-ibu juga aja mau bawa bilang, Bu, bawa sana aja kursi. Gak berani mas. Bisa kau ibu ngerasain. tapi bukan rombongan. Bukan, Oh, bukan orang lain. pengunjung gue. Orang lain. Sok-sok belanja selfie sampai pocong patungnya. Bu sekalian bu begitu aja. Enggak mas ini aja. Lah tanggung banget bu. Lo ada nggak yang sama pocong itu? Enggak ada gue Oh, potong maksudnya foto. selfie gitu. Agak yang lagi itu yang ruang di foto iya apa di ruang kasur itu yang foto pakai kamera SLR ya. Jadi dari situ ke ruangan Sebelahnya. tidur jauh. Sebelah deket Sebelahnya Sebelahan. lagi. juga sebelahan cuman jarak berapa meter itu agak kali nge-meteran jaraknya jalan tuh nge-meter ke sebelah. Ada pada Dibilang agak bagapan sih pinggulnya iya agak bagapan. Agak bagapan giginya berarti pinggulnya. tengahnya lorong gitu. Tengahnya kan tangga. Tangganya mukulnya L. Ini Begini kan? L iya. Iya. Pokoknya L bukan L lurus ya. Iya. L bengkok gini. Iya. Kayak L enggak lingkaran. Pokoknya L lingkaran gue kayaknya. Ini gitu. Kan. Bukan L lurus bukan. Iya. Oke, enggak lingkaran L ya. Itu. Itu benar-benar Berarti dia ada depan kan? agak depan. Ini kamar satu, ini Hmm. kamar satu Nah. gitu kan. Nah, di sini tangga gitu. Iya. Tengahnya. Di situ ya agak ya misalnya yang nggak kuat jantungan jangan sekali-sekali dia ke atas pakai gaya tangga di situ agak prank lagi kuntilanak Oh, ada pranknya ya? agak prank lagi pakai kuntilanak kalau nggak kuat Jadi jantungan sebenarnya kayak apa yang kata Wisata horor bener ya. iya nggak ya? Rumah hantu. Rumah hantu Nah, kayak iya. hiburan gitu ya. Hiburan. Tapi Iya. ditambahin ya. iya Udah suasananya serem tambah. ya tambah memang di situ suasana Di properti. suasana lampu itu remang-remang remang-remang Ya kan diciptain kayak zaman nah dulu aja. kayak zaman dulu apalagi kalau mau ke arah sumur ya itu bener-bener nggak ada lampunya kalau lorong ke arah sumur tuh Sumur tuh berarti ke arah dapur ya. Enggak beda. enggak dari kangi dari luar ini rumah agak tinggi ya masuk ruang tamu ke sana belakang ruang tamu kan kamar nih kamar yang Kamar. ada kamar lah kecil habis kamar sana ada ruang TV keluarga sebelah sana ada ruang musolanya ya kan Yang lo bilang tadi. terus yang sebelum kamar sama kamar musola tuh tengah-tengah tuh kayak tempat tangga ke atas dari tangga ke sebelah sana ke belakangnya lagi tuh ada sumur. Oh, di belakang. Di belakang aku jalan lagi ke lorong masuk lorong lah agak sumur tapi siku yang dibilangnya memang nggak semua orang bisa masuk situ karena siku memang benar-benar real banyak orang yang kesurupan Di ruang sumur di itu. ruang sumur itu Makanya dikunci. dikunci digembok Dan digemboknya udah lama kan. walaupun gembok juga sih buka tapi pakai gembok dia gembok lama tuh Nah, kan di atas tuh Balik lagi ke atas ya. ya dari ruang pemujaan. pemujaan masuk ke ruang ambeng tuh basicku tempatnya wangi juga aroma kembang. Ada lemari apa? Tempat tidur aja. nggak Kosong ada. emang tempat tidur Tempat aja. tidur doang kosong tempat tidur doang. Kalau menurut aneh sih itu ya pemikiran dari saya logika saya main tuh habis tempat pemujaan itu mungkin ada ritual seknya mungkin. Nah, mungkin karena itu cuma ada tempat tidur doang tanpa ada bangka tanpa ada tempat guling. Kalau di film kan itu tempat tidur ibunya ya. Iya Kan ibunya ini ya. iya kalau itu menurut ininya tapi itu menurut panjang logika saya dulunya zaman dulunya mungkin jadi tempat inian kayak inian lah Mungkin satu
satu jalur. Ritual. Ritual. Karena sih orang suku bilang di sini gua ada dua, penghabis setan sama pemuja kekayaan. Situ. Itu rumah itu. Baku ini yang kekayaan, pesugihan. Situ. Sekalian. Pesugihan, awal sih pesugihan. Lama-lama kan pemuja setan. Gitu. Gitu. Penghabis setan ya. Itu benar-benar penghabis setan. Terus di ruangan itu ngapain? Di ruangan itu ya Lu ngapain di ruangan itu? ya cuma ngeliat-ngeliatin doang, ya foto lagi ruang ambing foto sampai foto lah. Tapi kita boleh foto di area itu sebenarnya. Kalau Kan beberapa tempat wisata nggak boleh gitu ya ada yang memang nggak boleh, tapi itu kan umpet-umpet. Sebenarnya nggak boleh foto. Sebenarnya nggak boleh foto di bawah, agak Kita nggak boleh. kencengnya lah. Foto-foto itu nggak boleh. Lah, bawa HP nggak boleh. Tapi boleh kok. Boleh bawa Tapi HP, nggak boleh foto. nggak boleh foto. Yang canggih nggak boleh. Foto-foto yang canggih-canggih berhubung itu Tapi ke foto kamera boleh. sama handphone boleh. memang ya. Handphone kamera yang Oh iya, berarti ya kalau Yang kamera SLR ya kau kan yang pokok-pokok itu nggak boleh. Tapi itu prewed gitu. prewed itu. Tapi pas itu saya masuk tuh pakai kamera itu, oh boleh. masukin dalam tas. Oh. Iya. Dalam tas. Emang kita kan ngambil wisata kan pakai kamera prewed kan lebih kekejaman cahaya kan lebih Lebih bagus lah ya. lah. Gitu. Oh berarti pengunjung yang lain boleh pakai Pakai kamera. HP, ya, HP. Makanya ibu-ibu tadi itu nggak mau foto itu ya. Pakai handphone boleh kok. HP boleh. Beberapa tempat kayak makam yang di Jakarta tuh, yang makam Belanda Iya. itu juga bolehnya handphone, kamera itu nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Bayar bisa sampai 500.000. Iya, bener. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi wisata horor ya. Mungkin Banyak karena juga yang sebenarnya. pakai kamera itu orang kaya. Bukan. Ada gitu. Iya, Bukan. kan? Biasanya Mahal. takutnya buat prewed itu. Prewed Kan prewed kan tentunya. dibayar dia. Berarti Iya. bisa jatah dong. Oh, Iya, bisnis itu. lah ya. Bisnis ya, buat Iya. bisnis bayar gitu. Gitu. Terus lo foto di situ. Di situ foto. Apa yang terjadi di foto? Pertama gue foto mereka berdua. Hilang lagi lu nyetor. Enggak. Di situ gue foto. Dia berdua kampak. Pas gue yang foto, yang ibu itu bilang, kok agak hal yang aneh ya? Siapa? Yang gue suruh gantian foto gantian, sama gue foto dia. Dua orang, dia dua orang nih foto di kamar tidurnya ke. Kamar tidurnya foto dua orang. Pas dia yang foto gua sendiri, pas diambil kok kayak dua orang. Terus Ya. sendiri pas diambil Kayak dua orang. dua orang. Iya. Tapi kan dilihat bininya nih, kelihatan kan, yang kamera bagus kan kelihatan ini bisa dilihatin. Nih, coba kalau nih, percaya nggak lo? Ya. Lo beneran sendiri? Sendiri. Tuh, Bener kan? sendiri. Tapi di situ kayak misalnya kan tadi kan ada properti ya tadi. Nah. Iya. Ada Yakin apa-apa? nggak? Di situ nggak ada promosi, kosong, ruangan kosong, belum kosong. Nggak lemari nggak ada, Cuma tempat tidur aja. tempat tidur doang, cuma kosong. Dan lo jadi berdua di foto. Di berdua. Tuh. Tuh. Yang pertama tadi lu nggak ada di kursi. Yang kursi gua nggak ada, Yang di tempat tidur amben tadi Hah? lu malah berdua. malah berdua. Tuh. Nah, satunya siapa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Yang lu lihat? Ya sosok kayak makhluk. Boleh nggak kita Hah? tayang? Ada Gitu. fotonya ya. Ya fotonya sih ada. Boleh nggak ntar kita biar netizen Nah, teman-teman nilai nih asli apa? Ya gitu boleh. maka keanehan kan gitu. Nah, Menghilangkan objek terus Sama satu lagi memunculkan. objek ya. kalau yang menghilang objek tuh nggak bakal kasih lagi ya, karena udah sama dia HP dia kan gua nggak bisa ngambil kan. Tapi kalau menghilangkan objek bisa Ngambil pas lagi kosong ya. alibinya begitu. Lu foto aja bangku kosong kan nggak ada lu gitu. Padahal sebenarnya lu ada di situ, Ada di situ. foto tapi lu nggak nampak gitu. Iya. Ya. Tapi kalau yang dia kan ada orangnya sendiri, tapi ternyata pas di foto berdua. Berdua. Di situ ada di kamar itu ada berapa orang? Banyak orang, tapi kan ngantri. Waka-waka kan ngantri.
nggak berebutan. Tapi berarti kan orang tuh Banyak. keliling-keliling gitu ya. Ya agak kamar itu kurang lebih agak 6 orang lah. Gua kan 3 orang, orang rombongan lain kan yang belakang gua 3 orang, masuk kamar. Ya ngobrol-ngobrol mereka. Gantian, ayo selfie biasa kan gitu ya, anak-anak muda gitu kan. Tengah apa gitu juga. Bilang namanya prokes ya udah pada lepas masker semua guys gitu. Kalau udaranya dingin kan nggak mungkin covid apa dingin bisa tembus bilang. Karena keburu beku. Iya. Udara dingin loh ya, bukan udara panas ya. Panas sama dingin juga virus nggak bakal kuat, pasti mati. Tuh. Ya, kalau yang penasaran fotonya paling belakang. Iya, nanti Lebih kita... paling belakang. Ada tapi fotonya Mi ya? Ada. Nanti kita tampilin ya. Tampilin ya, paling belakang. Jadi harus nonton sampai habis biar bisa Ada. lihat fotonya. Itu. Terus komentar, ini real apa Karena ada juga buatan? gitu. Ya. Iya. Oke teman-teman ya, pantangin sampai habis untuk fotonya terakhir. Itu. Ada juga ya. Tapi kan ya lu kan seneng atau suka diberi itulah apa ada yang cerita atau berbisik mungkin gitu ya, apa nggak ada apa polos-polos aja ya, cuman gitu aja. Apanya? Pas lagi di situ nggak ada kejadian kan, kalau lu kan kadang ada yang pengen cerita lah. Iya. Terus itu Si itunya. kok nggak kejadiannya Ada, ada. cuman itu aja ya. Emang itu aja gua rasanya emang dari bawah gua udah aneh. Dari bawah gua aneh. Ada penampakan real nggak yang lu lihat gitu kan? Penampakan real dari maka gua sih ada. Sosoknya semacam kayak iblis. Iblis. Soalnya di channel-channel besar lagi banyak ngomongin Iya. Emang itu bener. dan setan ya. Iya bener. Kan? Itu aja sosoknya iblis. Berarti masih ada di situ. Ada. Ya kan iblis juga kan bisa berpindah dengan cepat lah. Mungkin aja ya. Iya. Iya. Karena situ emang ya maaf ya. Anak buahnya kan Bukunya aja sampai sekarang masih hidup. Yang mana? tua banget tuh. Gua tapi masih hidup. Semua itu. Tinggalnya di situ. Nggak ada yang berani deketin. Di daerah situ juga. Iya. Kata siapa? Hah? Akar kuncinya. Yang rumah pertama yang gempa tinggi ya, dukunnya masih hidup. Ya, yang penasaran boleh berkunjung langsung. Seru kayaknya ya. Hah? Kita Dukunnya masih hidup. Itu yang cerita kuncinya. Kuncinya. Tapi kuncinya nggak bakal ngasih tahu gempa gimana. Nah iyalah. Nah, jangan kuncinya. pokoknya kuncinya juga dibilang tua sih enggak, setengah tua lah kuncinya itu. Masih umur 55 lah kuncinya. Belum tua banget. Gitu. Ya, kita sih nggak bisa ngebahas pemujaan setan kan, kita nggak puja ya kan. Iya. Itu bener-bener dikasih tahu agak ininya apa? Ada step-stepnya. Orang bilang tuh ada cara-caranya. Dikasih tahu. Iya, kalau nonton channel-channel besar sekarang kan lagi ngebahas tuh Iya. banyak tuh pemujaan setan. Iya, itu bener. Saya juga suka menikmati ceritanya lah. Itu bener. Ya maaf apalagi zaman sekarang ya. Dibilang tahayul tapi orang lakuin, dibilang nggak dilakuin tapi bagaimana dilakukan, ayo. Ya kan? Kalau yang dulu kita anggapan kan kalau pemujaan setan itu cuma buat kekayaan. Nah, Kalau ini kan bener-bener dia emang muja gitu. muja, Bukan bukan kaya, bukan. Emang dia muja. Kalau gak muja itu apapun dikasih, ibaratkan gitu. Gitu. Terus tapi udah habis itu pulang kan? Ya habis itu ya ke inilah istirahat dulu ke hotel daerah situ. Kalau liburan tapi lo ada cerita yang lebih ini kan, maksudnya pengalaman aneh gitu. Ada liburan juga ada. Masih di Yang mana? berkesan lah buat lo. Ada masih. Bukan yang tahun ini ya udah lama. Masih ada. Masih di Jawa Barat. Iya masih lokasi Jawa Barat. Tempatnya di daerah Ciater lah. Itu tahun 7 tahun apa 8 tahun kemarin ya. Lupa lah. Antara sekitar 10 tahunan lah. Nah kurang lebih 10 tahun. Itu bukan makin kesan kan. Berarti 2012 kan? Nah 2010-an lah kurang lebih ya. Kurang lebih 2010-an. Kan 2022. Nah sekarang juga 2010-an ya kurang lebih. 2010
kurang 12 tahun lah. Ya, kurang lebih. matematika gua Ya 2010-an lah kurang lebihnya ya. Kenapa berkesan? Kalau menurut gua sih itu kesan karena waktu itu zaman-zamannya lagi punya ya kelompok lah, bukan kelompok, bukan geng lah, temen jalan. Nah, makanya itu bilangnya 5 orang, FC apa lah sebutannya. Tapi ini bukan cowok semua, cowok 2, cewek 3. Ayo. Berapa? Banyak kan ceweknya. Ada ceweknya. Terus naik apa lo? Naik motor. Naik motor. Berarti orang Jakarta semua? Iya. Enggak, bukan. Gua waktu itu kuliah lah. Masih kuliah kurang lebih masih kuliah lah. Ya antara kuliah lah kurang lebih. Kan kalau dulu kan kuliahnya di Jawa Tengah kan? Kurang lebih antara kuliah lah, lupa enggak. Kuliah ke kerja lah lupa. Itu kesana ya jalan-jalan lah. Berapa motor? 3 motor. Bagi satu orang kan satu motor kan. Ada cewek. Ada cewek bawa sendiri. Aku cowoknya bawa sendiri, satu cewek berdua boncengan. Enggak yang lu ini? Gua boncengan. Sama? Hah? Ayam sama cewek. Oh iya. Boncengan. Nasi lo mah cewek. Temen gua yang cowok sendiri. Sendiri. Yang satu cewek gua itu gantian. Oh, cewek itu Kamu dua. bukan dari Jakarta maksudnya jalannya? Dari Jakarta sih. Jakarta. Dari Jakarta kurang lebih. Kumpul Jakarta lah. Kalau itunya sih dari Surabaya, dari Tapi berarti berangkat nama motornya dari Jakarta. Awal dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini juga nggak direncanakan. Jadi ngepostnya dari mulai startnya? Sekarang daerah kalau nggak salah sih Cibubur apa Cimanggis ya, antara itulah Cibubur Cimanggis lah. Itu ke mall, sekarang ke mall, pinggiran mall, di pinggiran mall segitu secara awalnya. Sekalian lah. Maunya di situ lah ya. Di situ. Jalan dari situ sana kurang lebih 3 jam lah, 3 jam karena santai. Nggak ngebut nggak apa, santai aja. Ibaratnya itu santai 3 jam. Ciaker berarti masuk ke Subang apa Cianjur ya? Subang ya? Bayi masuk Subang ya, iya. Mungkin jalurnya lu mau jalur mana? Gue udah jalur puncak gue naiknya. Gue naiknya dari jalur puncak. Karena gue dari posisi kan di Cibubur kan, nggak mungkin turun lagi ke bawah. Masih mungkin. Kebayang nggak dulu kan nggak ada GPS ya? Nanya-nanya dong lu yuk. Apa lu emang nggak tahu jalan? Jalur itu aja puncak kali ya. Puncak kan banyak. Iya alhamdulillah sih. Sayangnya hafal jalurnya, hafal. Walaupun nggak pakai GPS, walaupun nggak pakai HP jadul, jalur Bandung tuh alhamdulillah masih hafal. Ya. Walaupun ada sisi kesalahan, agak, tapi sebagian besarnya hafal. Gak sampai ke lokasinya baru nanya. Ke lokasi wisata baru nanya. Teater bukan bang? Bukan jalurnya. Oh jalurnya. Bang Jaket ini mana bang? Emang orang mana? Orang Jakarta bang. Oh sono, bilang. Deket kok. Kayak orang Bandung kau sendiri. Agak kali 10 kilo. Tapi memang tujuannya ke situ ya, liburan. Emang liburan ke situ tujuannya. Liburan ke situ banget pagi lah. Sampai sana jam 11 jam 12 lah ya kurang lebih. Pagi jam 7 jam 8 lah kurang lebih jalan. Sampai sana siang lah. Siang. Pas mendekati zuhur. Itu musim liburan atau pas lagi? Nggak musim liburan, nggak hari kerja, ya hari biasa, hari kerja. Ya, maksudnya hari kerja kan, kalau liburan kan banyak orang. Enggak, lagi hari kerja, ambil cuti istilahnya. Iya. Ambil cuti sana. Sampai sana setengah 12, jam 12 kurang lah. Sampai sana, misalnya jalan kaki, pegangan sama motor. Kalau jalan kaki, minum teh, kopi, makan dulu. Pinggir jalan? Enggak bisa sampai ke tempat wisatanya. Kopi dulu, nggak langsung nyebur ke kolam, enggak. Nyebur sampai relax dulu, segala macem. Ngobrol-ngobrol dulu situ.
agak kemeng cowok, wah bahasanya selebor lah istilahnya, nggak bisa dijaga lah omongannya. Kalau kita kan numpang Lagi nggak bahasanya gitu, Iya, nggak jaga omongan gitu ya. nggak asal-asal aja, bahasanya emang ceplas-ceplos aja gitu bocah. Awalnya kan emang obrolannya Emang obrolannya emang gitu. di sini serem loh, aku berani. Nah iya, obrolannya emang awalnya bilang gitu. Karena kita kan bawa cewek pura-pura Keren ya. biar keren kan gitu. Nah, Oke. gitu. Kurang lebih ngobrol segala macem, ngopi, makan mie, pop mie lah. Setengah jam kan ngobrol makan pop mie tuh. Tawa-tawa. Hah? Iya. Tawa-tawa keras. Kalau keras sih tuh. Kayak bilang kan, kalau di pemanggilan Ciaker kan jangan sembarangan ya ngomongnya ya, gitu kan. Ini kalau gak bilang antisipasi, gak punya firasat. Dari jauh, dari ke situ gak dikasih firasat kayak, wah kayak dia nggak beres nih, engkar nih, sama kayaknya. Bener, gak dikasih firasat kok. Gue gak lagi suka gue jangan ngomong yang macam-macam ya, masuk ke kamar mandi apa ke kolam Ciakernya hilang. Karena Ciaker dulu kan masih alami ya, bukan kayak sekarang udah kayak di keramik lah apalah. Kalau dulu kan masih bener-bener bebatuan asli alam benernya. Di situ masih aja ngomongnya pada sembal itu cowok itu sakit ke cowok tuh. Bilang, wah tuh bahaya nih. Kurang lebih berenang tuh rame-rame berenang kan cewek cowok walaupun nggak deket-deket tapi agak satu kolam kan. Pakai kriak-kriakan tapi kan ini cowoknya masih memang dia jago berenang, lebih pinker dia gimbangnya lain, dia yang lebih pinker kalau berenang. Dia masuk ke dalam nyelam kayak gini nyelam, gue mau nyelam dulu ah gini. Dia bilang pertama oke. Nyelam dari ujung ke ujung nyelam terus ngejain cewek-cewek gitu, megang-megangin. Wah ngehe lo gila baca-baca kangen jahil bang. Kamu mah iya. Tapi kan bening ya. Aciatan kan bening nih. Bening. Panas tapi bening kan. Bening. Tapi kan kalau nggak biasa diving ke bawah kan, maka kan perihnya kan lebih dari kaporit loh. Kagak dia pinggir berenang nggak pakai kacamata loh, dia nggak biasa pakai kacamata dia. Oh emang niat kejahatan buat berenang. Buat berenang, bukan bukan untuk apa relaksasi, bukan ilahnya batum ya. Emang jahil ya. Kalau orang sekarang bilang jazuzi. Ya. Iya pemanggilan air anget yang dalam jacuzzi. Iya. Juli. Iya. Marzuki. Iya. Itulah sebagai orang sekarang yang kerennya. Jacuzzi ya. Ya ke. Orang sekarang bilang gitu. Iya udah bener prepare dia berenang. Kamu emang gizi setengah. Kedua lagi ke atas ini ada cewek ngomong lagi kan nih, cewek teriak, oh iseng lagi pegang lagi, bukan gua bilang, bukan dia emang bukan dia sih yang bener, coba agak yang nyelam dia satu iya nggak ada siapa-siapa, wah petangga nih dari situ udah petangga nih, coba gih yang cewek-cewek merapat sini gih yang jauh-jauh dari Kika hilang kan. Itu kagak lagi sih kok tangganya kagak sih kok udah merapat sini aja yang jauh-jauh perasaan agak enak nih yang pilihnya karena saya kan gak punya firasat dari awal pasti ada yang gak beres firasat saya juga agak enak dari awal datang tuh gak enak dari awal ke situ gak agak firasat kayak enak bocah itu emang heboh lah pokoknya, bikin heboh, bikin tawa, tapi bikin iseng juga. Itu anak tuh. Lagi berenangnya luar biasa berenangnya. Berarti jago dia berenang. Berenangnya jago. Dia sering berenang ke laut dia tanpa pakai apa tuh? Apa ya? Gas ya. Oksigen. Diving tuh hebat ya, kuat ya. Dia sering
diving, snorkeling dia kuat. Emang dia sering nyelam keluar lagi, pas ketiga kali nyelam nggak baik lagi. Taunya? Hmm? Taunya gimana? Taunya kita cari-cari nggak ada. Sampai saya suruh tiga cewek itu suruh coba cari ke dalam, gantian nggak nemuin. Itu satu kolam berarti ya? Kayak satu kolom, dulu Iya. nggak ada kolom pembakaran, nggak ada. Iya. Kayak bak, Ada orang banyak. nggak ada, kosong. Kagak jam kerja kan, hari kerja istilahnya kosong. Cuma 5 orang doang, gua sama temen gua aja 5 orang. Karena itu Gitu. apa? Mau sore waktunya? Mau sore jam setengah Kan 3. biasanya malam ya? Setengah 3 mau AC, mau asar. Kagak nggak kelihatan lagi aja, nggak kelihatan. Tuh. Dari situ, hah? Itu turun juga. Gue turun, gue sampai gue nyelam lagi. Nggak bilang, nggak kelihatan. Bening ya? Bening, tapi emang perih sih, maka emang Ya namanya. kan dari atas bisa Iya, kelihatan. Ya kelihatan ya. Kami nggak keluar lagi, gue cek. Kan mata air dia. Heeh. Ada bapak-bapak waktu itu cerita, pas gue kagak Pak, mau nanya, ini kolam asli atau buatan? Lalu ya? Masih ya, masih asli mas. Tapi emang di dasar kolam ini ada semacam kayak gua. Tuh, bapak ibu bilang, karena bapak ibu pernah nyemplung situ. Dia masuk ke gua itu, dia pernah masuk ke gua itu. Kelihatan tapi gimana? Kelihatan. Kalau misalnya orang yang nggak usil tuh, kalau biasa-biasa aja nggak kelihatan. Tapi orang yang benar-benar yang usil, omongan nggak bisa dijaga, itu kayak sedot tuh loh ke dalam gua itu. Nah, berarti kan lu lapor dong. Hah? Tugas. Yang gue lapor ya kan, makanya yang interogasi kan sama petugas itunya. Lah mas, temen mas awal-awal ngapa gitu, saya hilang biasa pak ngobrol gini tapi kelewatan lah, mungkin pungkusinginya mas. Nah berhubung sekarang Tapi maksudnya kan kalau sekarang ada tim SAR gitu. gue dulu nggak ada tim SAR gitu, nggak ada. Nggak dicari juga. Pengelola lah ya, pengelola tempat. Pengelola tempat dicariin, Nyebur gitu. nggak nyebur, memang cari nyebur, memang nggak ketemu. Dia bilang ini cuma bisa ketemu bagi orang yang punya mata batin kebuka. Nah Nah, lu bisa. ya gue bilang awal-awal kan nggak langsung gua kan gitu, nggak mungkin kan. Masa sih pak, iya mas ini bukan jasad lagi, ini main kasap goib lagi ya, hilangin area goib ya ini mainnya. Karena gue nemuin kolam goa itu dalam kolam itu ada goa itu, karena orang-orang yang tertentu bisa nemuin goa itu. Tuh ibaratnya nggak tempat semedi. Nah, Di dalam gua itu emang dijadikan dari itu yang pengalaman yang bukan pengelola pemanggian itu, memang dulunya Ciaker itu emang tempat wisata, tempat pemanggian umum bagi penjajahan istilahnya. Tapi itu tempat semeginya. Tuh, berkorang perkapa. Tuh. nah, terus habis itu Iya mas, laporan. harus laporan dia bilang, ya coba saya cari orang paranormal sini ge. Bilang dicari kan. Ya udahlah gue bantuin, gue bilang udah lu tunggu sini ya sama temen gue yang lain, jangan kurung lagi pokoknya. Berarti ada 3 cewek dong? Ya kayak cewek sih yang suruh naik kan, semua naik ke atas. Udah sekarang nggak usah cebur lagi, mandi bilas istilahnya, mandi biasa ya, pakai biasa iya. Iya udah, gue menyendiri kan gitu lah. Coba gue bantu deh, gue bakal semegi lah, istilahnya kayak semegi lah. Gue yakin emang, wah iya benar kayak bapak itu. Ada ruang, ada, bener ada. Waktu itu gue mau sana, ada yang ngalang, bilang, lah ngapain jalangin, bilang. Saya ngomong temen saya, bukan temen kamu itu gue ngomong kelewatan. Ya kalau kelewatan ya saya minta maaf. Tapi itu temen saya, Saya apa nih? ya makhluk halus, penjaga mata air situ. Maksudnya lu misalnya bentuk atau Bentuk. Ya bentuk kayak, ya kayak bentuk apa? Bentuk kayak asap ya, asap bentuk kayak orang. masuk ke orang. Asap kayak orang. Dia ngomong,
bengkak ituan. Makanya merah, giginya ada, pokoknya bentuk makanya kelihatan makanya, giginya kelihatan tapi jasaknya nggak ada. Itu dia bilang, saya nggak terima dengan omongan temen kamu. Dia bilang saya minta maaf. Tapi itu temen saya juga. Dia bilang, ya sempet itu cekcok lah namanya, dia nggak terima mau ngomong kangkang kan. Itu deh ribut aja dulu deh bahasa kasarnya gitu dulu. Kalau gue kalah sama lo, kemeng lo selamat. Kalau gue kalah, tapi kemeng lo gak selamat. Anjir, dikantang gue. Ya oke lah, yuk berantem lah secara istilahnya, secara halusnya lah, berantem halusnya, berantem bener. Ya pokoknya berantem halus ya, berantem gue nyata tuh. Habis selesai berantem ngerasain badan kayak rentek. Kayak habis energi. Habis itu dia kalah, baru saya nyemplung. Lu kalah? Enggak, gue menang, dia kalah. Gue turun ke kolam, baru gue nyelem, gue emang ada. Gue buka tuh, temen gue lagi pingsan di situ. Dibuka tuh maksudnya? Ruangan guanya. Guanya cukup orang masuk ke air aja. Tapi dalam ada pintunya. Pintunya gue ser. Geser. Iya. Jadi kayak batu gitu. Kayak batu. Kan kayak pintu zaman dulu kan nggak pakai ini, nggak pakai selek, cuma geser. Tapi digeser gini, tapi itu gerak sini di dalam. Tuh. Tapi itu anehnya air itu nggak masuk ke dalam. Oh, nggak masuk ke dalam. Kering berarti itu? Dalam kering. Lu sendirian apa misalnya? Gue sendiri. Yang 3 orang itu gue suruh mandi kan. Kan ada yang tadi apa? Nggak ada, gitu. nggak ada. Dia nyari orang pintar. Punya orang pikir kan jam-jam segitu kan agak-agak susah kan, apalagi tidur ya. Tidur kan, namanya orang begitu kan. Kan kerjanya malam. Nah kerjanya malam kan, kayak gitu tahu kan, tidur banyak tidurnya lah. Kerjanya malam. Iya, banyak tidur jam-jam itu kan, apalagi jam-jam itu nggak kayak pada ini ngopi biasanya orang asli itu kan gitu. Kalau nggak ada yang mau diganggu, udah turun, ini dingin kan. Udah, kita turun ke bawah, dapet ruangan semacam kayak gua, agak pintu, geser, pintu gue gerak sendiri, krek. Ke samping. Ke samping. Tuh. Kalau pintu kayak komakis gak? Itu begitu dulu gak ada, begitu gituan komakis. Cuma gigikan gua segini udah dorong sendiri. Ya. Nggak masuk. Nggak masuk. Masuk nih. Masuk. Kemeng gue digelekak di dalam pingsan. Angkatnya bisa. Hah? Angkatnya bisa. Seret. Dari atas gue seret. Dia nggak sadar. Nggak sadar. Seret. Ya maksud gue lagi sebelum gue ngambil itu orang agak ada sosok kakek di dalam. Ngobrol lagi. Minta maaf lagi. Pulang. Minta maaf lagi lah istilahnya. Saya mohon maaf kalau saya ini. Kalau saya bukan orang jahat, saya cuma nolongin dia. Emang dia punya dia ada kelebihan yang menyinggung penghuni alam ini di daerah sini. Saya tinggal di sini udah lama. Di sini kekuatan saya. Yang perkapa itu, saya tahu hanya orang perkapa. Itu bekas perkapaan dia lah istilahnya. Tempat ngapak jelas dia tempat perkapa sih kan. Wah orang perkapa nih. Kelihatan auranya. Ya saya bilang terima kasih udah diselamatin, udah dijaga istilahnya. Walaupun dia pingsan tapi dijaga. Masih selamat tuh. Terus mau bicara apa? Saya gerek pak. Saya gerek. Gede siapa orang? Saya ganu lah kecil ini. Kurus sih enggak. Gerek gitu. Gerek. Dari kanan aja gerek kiri kanan, gue pegang gerek. Tinggi Kan dia. terus masuk air kan? Hah? Terus masuk air. Ini juga berenang ke atas. Dia tinggi nggak? Tinggi sih enggak. Sedang lah, normal lah. Udah terus rame baru. Sampai atas. Jadi lu tarik dia. Gue tarik dari ruangan gua itu, gue tarik. Gue tarik dalam ruangan gua itu. Gue ke atas, gue masuk pintu itu, gue tutup sendiri. Pas gue keluar, tutup sendiri pintu. Jadi remote sama kakek tadi. Iya. Pokoknya tutup sendiri lah. Gua ke atas. Terus itu tanyain, lah ini kamu mas? Gitu aja, gue ketawa aja. Di bawah kok lagi tiduran. Ah masa sih?
Tapi belum sadar ya. belum sadar. Sagar-sagarnya kasih apa ya, orang itu bilang semacam kayak daun teh tapi bukan daun teh, Apa? benalu teh Oh iya dibakar. tahu. Benalu. Iya, iya. Benalu teh Iya, dibakar. Sagarnya pakai itu. Tapi nggak kayak kelelep kan, kalau kelelep kan ada air gitu. Nggak ada pingsan tuh. Kasih benalu teh dibakar di lupa tuh, dibakar itu. Ini sagar. Apa kata teman-teman cewek lu? Hah? Mana nih? Iya. Yang lu kemana? Hmm. Pengakuan dia pas dia nyelam, set kayak ada yang ngarahin dia ke ruangan. Tapi sebelum masuk ruangan dipukulin di dalam. Tuh, iya. Dipukulin, injek di dalam tuh. Kata dia. Iya. Habis itu kayak ada ruangan ngarik dia, set ke dalam. Tuh, lu itu nggak sadar. Gini, dipukulin di dalam. Makanya dia nggak sadar. Nggak sadar. Ya kalau orang normal pukulin kan nggak bisa lah ya, air mukulin orang kan, injek orang. Perasaan ini dipukulin, injek di dalam air tuh. Oke. Terus udah habis itu udah. Ya gue bilang ini karena omongan lu. Iya sih. Omong gue kelewatan. Tapi dia sadar. Sadar. Dia nggak maaf. Nah dia kan lemes ya habis gitu ya. Iya, gue Terus bilang. dia, lu siapa yang boncengin dia itu? Ya enggak. Pulangnya. Ya mau nggak mau di situ dulu, makan dulu, istirahat dulu situ, pulang ke situ jam seharusnya pulang jam 6 maghrib ya. Jam 6 maghrib tuh pulang. Itu pulang ke sini jam 10 malam. Ke sono. Wah, lu nggak berani ya? Pulang. Iya, dari sana jam 10 malam. Jam 10 malam. Lumayan kan, zaman dulu kan masih gelap. Itu jam 10 malam biasanya. Aneh juru ke Bandung Bekasi lewat yang jalan industri aja, yang pohon pinus itu. Nggak berani. Iya kan, pas kebayang nah. Ah. Sebelahnya juga jurang kan. Iya. Ngeri juga gitu kalau jalan malam. Pagi jalannya begini. Iya emang itu emang. Gitu. Ini jam 10 malam itu. Dia suruh di sana. Kalau kita nggak tahu jalur, juga minim pencarian. Iya, pengen bercandain ke mama doang, iya. Ya, bakal udah sampai kota misalnya ke Purwakarta. Nah itu mah Tanjung, udah baru gitu lagi. udah terang. Pokoknya sampai rumah itu jam 2 lah, sampai rumah pagi, jam 2 pagi. Jam 2, jam 3 lah. Itu. Makanya kalau ngomong ya Harus hati-hati. Iya. Terus kalau misalnya kalau dalam ininya mah baca doa. Ya, minimal baca doa. ya jaga perilaku juga. Kayak Betul. bahasan kita kemarin, jangan benci sembarangan. Iya. Itu. Nah, doanya juga ada tuh kalau misalnya memasuki satu daerah yang baru. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Kita bacanya 3 kali. Kalau Ya, misalnya itu bisa. satu kampungan gitu ya, daerah kita bacanya sebagai apa, bentuk perlindungan kita, Nah. minta perlindungan kepada Allah. Ibaratkan tameng lah. Kita dijaga ya Allah, kita berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk yang jahat gitu kan. Iya, itu. Itu Oh, bener. zikir itu penting ya, zikir. Ya, sampai dia sampai nggak ketemu kan serem juga. Nah, Apalagi iya. Itu kan bening ya, Bening. kan. Bening. Di situ ada satu ruang yang nggak tampak, Nggak tampak sama kasat mata, iya. Ya, Itu. Itu. Jangan takut liburan. Iya, tapi emang Seru ya liburan. seru juga. Iya, agak serunya ya itu. Intinya sih setiap tempat daerah wisata jaga sikap, jaga omongan udah itu aja. Ya, dan Itu. sekarang banyak wisata yang horor-horor gitu ya. Maksudnya tuh emang di setting buat horor, kayak tadi rumah pengabdi setan, dan itu juga. Nah kalau yang ini satunya tempat wisata biasa, tapi kitanya yang harus jaga sikap, kita nggak pernah tahu, Iya. apalagi di alam gitu ya, misalnya ya kayak di gunung, di danau, ya kan?
dekat di air, dekat hutan, pohon besar, batu besar. pohon besar. Udah. Intinya tetap berdoa. Ya itu tadi, jangan terlalu banyak Takabur kabur, sama kecicilan. kecilan. Ya ini Betul. buat teman-teman yang masih sekolah, siapa tahu kan udah mulai masuk sekolah lagi, ada apa namanya tuh, Tidur, Sugigor ya, tidur ya. perpisahan. perpisahan. Kita yang udah mengalami perpisahan, tur bukan cuma nangis-nangisnya doang ya, akan lebih sedih lagi kalau nangis sambil temennya Kehilangan hanyut. hanyut ya. Kan sering ya berita gitu. Sering ya. Ada juga yang tasnya hilang. Iya. juga. Iya pernah iya. Agak kemudian sih iya. Psikiater juga Iya ya. tiket kasih hilang ke. Tasnya hilang. Colok sama orang. Semua pada berenang turun waktu kita Iya. kebetulan ya, flashback sedikit, kita perpisahan SD ke teater Sama Maribaya. Maribaya ya. Heeh. Temen semua kan kita nggak merhatiin gitu, namanya kita masih anak SD lugu gitu ya. Ayat dompet semua di tas kan, sekalian apalah baju. Isinya, Ya, kita iya. pakai celana pendek atau apa gitu kan. Hmm. Turunlah ke pemandian kan. pemandiannya. Nah, semua turun nggak ada yang jagain, namanya saking serunya gitu kan. Lepas pada naik, tas gue tas Hilang gue semua? nggak ada. Satu orang. Tas Satu orang, satu orang. Tapi iya, duitnya banyak kasih ya. Iya. Dia bilang aku gue bawa duit 500 Zaman dulu 500.000 dia bawa duit. ekspor ya. Ekspor, Zaman dulu iya. Tasnya ekspor itu kan lagi tren-trennya tuh. Mungkin dia incer tasnya kali ya. Tapi dapat bonus dompet. Dompetnya duitnya 500.000. Cowok teman ada? Hah? Temen cowok. 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 Dompetnya 500.000, apa duitnya 500.000 jangan dompet. Hilang. Sampai guru bilang banyak banget jajan kamu. Heeh. Itu dikasih sama bapak segini. Nangis. Nangis. Anak SD. Jadi pulang itu nggak beli apa-apa dia, kita beliin ngangas, patungan, buat beliin dia oleh-oleh, Kesian kan. kesian, ngangas. Terus apa lagi? Apa ya? Kebu ya? Kebu apa tuh? Kebu apa? Kales ya kan. Kaktus, ya. Oke. Buat ya itu zaman dulu kita, teman kita ya, teman SD kita ya. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan sampai terakhir, terima kasih. Ini kita sudah sampai di ujung cerita. Kalau ada yang mau bagi-bagi cerita pengalaman juga boleh kirim email ya. Masukan buat tim kita nih, ngobrol santai horor di Gudang Rumah Eyang ya. Iya. Terus kita akan selalu update terus ya. Kalau ada bintang tamu Fahmi, narasumber ya kita ajak lagi. Kalau nggak ada berdua gitu biasa. Sharing macam-macam. Sering. Karena dari cerita juga pengalaman yang sebenarnya ya cuma nge-share aja, berbagi Berbagi pengalaman kita ya. buat seru-seruan. Ya biar ya tadi yang berkesan. Ya intinya sih selalu berdoa, rendah hati, Jangan lupa sholat. jangan lupa sholat. Saya selalu baca zikir lah, gimana pun keempat. Itu intinya itu. Nah, yang penasaran sama fotonya Fahmi di terakhir nanti akan Kita tampilkan ya. ditampilkan sebentar saja, tinggal di komen asli atau tidak. Tapi yang kita selama kita ceritain ini pengalaman yang real. Ya. Tapi ya terserah tanggapan Terserah masing-masing tanggapan. kan. Mereka punya pendapatnya masing-masing. Ya, saya Ferry Saya Danu. Saya Fahmi, pamit undur dari Gudang Rumah Eyang. bareng-bareng. Nah, Gudang Gudang Rumah Eyang.